Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21 dengan perikop doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. 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 Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak. Tema renungan kita, khotbah kita ialah kuasa doa mengubah orang percaya. Doa berturut-turut di minggu ini, bulan ini, bukan minggu ini ya, bulan ini kita jumpai. Kita jumpai pertama dari doa yang disampaikan oleh Mika pada Mika pasal 7. Dalam doa itu Mika bergumul dengan bangsa Israel, baik di kerajaan Yehuda maupun pada kerajaan Israel. Dan di dalam doanya itu Mika menyampaikan kondisi bangsa itu dalam penderitaan, di dalam pembuangan di Babel. Lalu Mika sendiri, artinya nama Mika itu siapa seperti Tuhan. Minggu kemarin kita mendengar tentang Habakuk pasal 3 ayat pertama sampai 19. Habakuk artinya pemikul atau merangkul. Doa yang disampaikan oleh Habakuk tidak jauh berbeda dengan Mika, karena kondisi pergumulan yang sama, yaitu bangsa ada di dalam pembuangan. Namun agak sedikit beda di situ ialah Habakuk, kalau ibu bapak saudara-saudari kita melihat ayat pertama, doa Nabi Habakuk dalam nada ratapan. Lalu di ayat 19 bagian akhir
untuk pemimpin biduan, lagu Mazmur atau nyanyian Mazmur. Ini doa, tetapi dipaketkan, dikemas dalam bentuk nyanyian. Ini yang harus kita mengerti. Doa yang disampaikan dalam bentuk nyanyian. Itu sebabnya ketika saudara dan saya memuji Tuhan, itu sebuah doa yang harus dipahami oleh kita. Tidak asal kita nyanyikan lagu itu supaya orang dengar merdu, orang dengar bagus karena kita bagi suara. Tidak, suara itu dia harus lahir dari lubuk hati kita. Ini yang disampaikan oleh Habakuk. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga kita bisa menempatkan itu, doa yang didengar oleh orang itu bisa kita selain doa bersama, tetapi juga dalam bentuk nyanyian pujian kepada Tuhan. Minggu 3, doa pemberitaan firman Tuhan itu adalah dalam bentuk nyanyian, toh. Pengakuan iman dalam bentuk nyanyian. Ini Bapak Ibu Saudara, dasarnya itu seperti itu. Jadi ketika kita memuji Tuhan, saudara harus sadari, saudara harus akui, saudara harus ingat bahwa itu doa yang sedang kita sampaikan. Saya sedang sampaikan. Jadi bukan saya asal menyanyi saja, orang dengar bagus. Ingat itu doa. Di dalam Markus 11 ayat 24, 25, jikalau engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah barang sesuatu yang ada di hatimu terhadap orang lain, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni engkau. Jadi lewat ketika kita menyanyi, kita hayati lagu itu, kita benar-benar mau lakukan itu, mengerti dengan makna lagu itu bagi kita, memahami itu, maka itu akan menjadi doa bagi kita. Kita sedang mengampuni. Ada doa yang Bapak Ibu Saudara kalau kita baca di 1 Samuel pasal 1 seperti dalam keluarga Elkana. Ada 2 istri ya Elkana punya, Hana dan Penina. Penina punya anak-anak, Hana tidak. Tapi ketika setiap tahun Elkana membawa persembahan syukur ke rumah Tuhan di Silo, bagaimana Imam Eli memberkatinya? Imam Eli ketika memberkati, dikatakan pulanglah dan memberikanlah kepada istrimu dan anak-anak. Penina menerima banyak karena anak-anaknya banyak. Hana terima 1 saja karena dia sendiri. Tapi ketika dia bergumul, dia datang ke dalam rumah Tuhan. Dia Imam Eli perhatikan di mulut. Hei, ibu, kok kayak perempuan mabuk saja? Dia bilang, tidak, saya tidak mabuk, Bapak. Saya sedang menyampaikan doa yang paling saya butuhkan. Saya menyampaikan pergumulan saya dengan penuh tangisan, Bapak. Imam Eli bilang, jadilah menurut apa yang kau minta, Tuhan memberkati engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, doa itu bisa didengar orang, tapi doa juga bisa lahir dari lubuk hati kita. Doa juga bisa kita sampaikan dalam bentuk nyanyian. Mungkin saat ini kita dalam ruangan ibadah jadi bisa berdoa ya. Mungkin saudara berkendaraan, saudara di jalan, saudara dalam kegiatan kerja, usaha, saudara mungkin tidak mungkin stop, saya dapatkan gergaji jadi nyeng Tuhan berdoa sampai tangan main bikin, tidak mungkin. Tapi lagu bisa dinyanyikan toh. Tiap langkahku diatur, itu doa. Inilah kita lihat perbedaan di situ. Jangan saudara kita bilang, saya sudah mau kerja jadi saya sudah taruh latar saya ingin, saya lupa berdoa. Sudah, tiap langkahku terus berdoa, Tuhan saya sudah mau kerja, tapi tangan tinggal gergaji tangan sendiri lagi. Jadi lagu itu kalau lahir dari lubuk hati yang paling dalam berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26, saya minta kita buka dan kita baca. Itu kita mengerti tentang doa itu punya kuasa. Ketika Paulus dan Silas ada di penjara, Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Semua sudah dapat? Iya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar bahkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua, atau belenggu mereka semua. Itu doa dan nyanyian punya kuasa. Kadang-kadang itu anggap remeh lagu rohani, Bapak Ibu, saudara-saudara. Anak-anak sekolah minggu ketika menyanyi lagu-lagunya, semua doa yang kunaikkan sudah Tuhan kabulkanlah dalam hidup tiap hari selamanya. Ini aku kan bernyanyi. Padahal itu orang tua bilang, ku berdoa apa terus bernyanyi, ada jawaban, ku udah pegang apa di situ yang kau minta? Tak ada tuh. Tapi ketika dia dengan yakin bilang semua doa yang kunyanyikan Tuhan sudah kabulkan, kita tidak tahu itu waktu Tuhan buat dia. Mau kita bilang dia nakal ke, dia melawan itu dipusifat, dia pekerjaan karena pergaulan. Tapi ingat, ketika doanya lahir atau nyanyian itu dengan iman, Tuhan pasti menjawab itu. Jadi kita orang dewasa juga menyanyi. Siapa bilang kita tidak boleh menyanyi? Menyanyi Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena di surga sana itu menyanyi. Setelah ada orang duduk diam-diam nonton. Tidak pujian. Ini nanti kita lihat di bagian akhir dari doa Paulus ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa kita berdoa? Menurut kita doa itu penting atau tidak? Siapa suka berdoa? Semua toh. Menyanyi itu juga doa, Bapak Ibu Saudara. Jadi aku bilang, saya tidak pernah tutup mata begini, tapi saya suka menyanyi. Itu kan juga sampaikan doa. Dengan iman percaya, doa itu pasti Tuhan kabul. Sehingga saudara-saudari, dari bagian ini kita sedang diantar, baik dari kitab Mika, Habakuk, sampai dengan hari ini, Efesus tentang Paulus, menuju pada 67 tahun ke 76. 67 ya, HUT GKI di Tanah Papua. Saya balik-balik supaya kita baku tanya situ. Kita menuju ke situ. Ketika dua Rasul Papua, langkah mereka pertama injak tanah Pulau Mansinau, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Itu doa. Lalu pujian lagu-lagu rohani yang kita dengar, segala benua 144, itu karena dulu perjalanan di Gothenburg sana, di Berlin sana. Waktu Nuna mau pulang, Nuna mau kembali atau tugas ke tanah Papua, New Guinea. Nyanyian 134 itu, Nuna menyanyi sampai Nuna sudah capek. Akhirnya ayat 4 itu telah selesai toh. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak ku tahu,
dengan mata terpejam. Saudara, lanjut dia punya bait seterusnya. Itu sebabnya kita menyanyi kadang-kadang ada yang bikin warna di situ, mau tambah-tambah lagi. Tidak, sudah stop di situ dan tambah-tambah. Bilang itu baru ada satu bapak dipimpin, baru dia menyanyi begini. Lagu tadi. Sampai dengan di bagian terakhir dia langsung lanjut. Roti surga, jadilah makananku. Loh, itu apa hubungannya 134 dengan 131? Pasti kau bikin warna sendiri. Dia 134 ayat 4 sudah sampai di situ saja. Tapi ditambah roti surga. Ini di ibadah. Kita mau ibadah pengharapan ini. Saya dapat cerita itu, jadi saya kasih tahu cerita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus ini menuliskan surat ini di penjara. Penjara itu perasaan itu sama dengan yang Mika hadapi, yang Habakuk hadapi. Itu tertekan. Tapi doa tidak pernah putus. Tadi kita sudah baca tuh di Kisah Rasul 16, 25, 26. Di penjara saja dia berdoa, dia bernyanyi. Akhirnya apa? Mujizat Tuhan terjadi, itu tanda heran. Gempa, semua ini terlepas. Lembu pacungan-pacungan yang pasang tahan para tahanan, semua terlepas. Doa itu punya kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, maka dari bagian ini kita jumpai bagaimana Paulus menyampaikan doa itu. Dalam menyampaikan doanya, Paulus menitik beratkan pada dua hal penting, Bapak Ibu Saudara. Pertama, Paulus mau katakan kepada jemaat untuk dikuatkan. Paulus bertugas, walaupun dalam penjara, saya mau berdoa supaya jemaat di Efesus dikuatkan. Ingat, doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini Paulus berdoa supaya jemaat dikuatkan. Supaya apa? Iman mereka itu hidup. Mereka berakar di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Kalau mereka berakar di dalam Kristus Yesus, berarti secara langsung mereka dikuatkan dan mereka ada di dalam satu pelayanan, yaitu kasih. Dalam kasih pasti ada perbedaan pendapat, ada kebiasaan di dalam jemaat seperti itu. Jadi Paulus ingatkan itu dalam doa supaya umat Tuhan itu berakar. Artinya kita percaya Tuhan itu harus mengerti tentang apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Tadi kita dengar hukum kasih, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang harus dilakukan. Di dalam kitab 1 Yohanes 3, bagaimana kita mau mengasihi Allah yang tidak kita lihat, baru kita abaikan sesama kita yang kita lihat. Kasih itu harus kepada sesama kita, itulah di dalam dia ada Tuhan. Lalu hal yang kedua, dari doa Paulus itu untuk memberi pengertian bahwa Tuhan punya rencana. Bahwa Tuhan itu punya rencana tentang keselamatan bagi kita. Ini sama dengan doa Mika di bagian terakhir, di pasal 7 bagian terakhir. Dibilang bahwa Tuhan akan memberi pengampunan. Tuhan akan memberi keselamatan bagi kita. Demikian juga Habakuk pada 17, pasal 3 ayat 17, 18, 19. Sekalipun pohon ara, sekalipun pohon zaitun, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, kambing domba terhalau, tapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tekanan, beban, masalah boleh ada, saudara. Tapi ingat, kita tetap datang pada Tuhan. Ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Harus datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan datang pada Tuhan, pada ayat 18 dikatakan lagi, aku berdoa supaya
kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Coba Bapak Ibu kita duduk berhitung ukur. Biasa anak sekolah minggu bilang menyanyi panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, itu tidak bisa diukur. Tidak dibatasi oleh siapapun. Bukan karena saya, bukan karena saudara. Tuhan bilang, karena dia jadi saya kasih. Tidak, itu karena kasih Tuhan yang mengalir bagi kita. Itu karena anugerah Tuhan. Bagian ini 18-19 tekanannya itu pada kasih. Iman, kasih, dan terakhir pengharapan. Pengharapan yang disampaikan di ayat 20 dan 21. Bagi dialah. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, saya dan saudara-saudari, Bapak Ibu, dalam doa kita harus akui apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan, kita harus akui karena Tuhan. Karena Dia yang punya, Dia yang berhak untuk kita akui Dia. Saudara, tidak bisa kita tempatkan diri kita karena kita, seperti perkataan bangsa Israel ketika masuk tanah perjanjian. Allah memberitahukan mereka, jangan kau katakan dalam hatimu, karena kekuatanku, karena kemampuanku, karena kelebihanku, maka aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi harus engkau ingat bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari. Di dalam doa Paulus pada jemaat Efesus di ayat 20 dan 21. Memuliakan Allah. Kemuliaan bagi Allah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari, ada 3 hal penting saja yang hendak saya sampaikan melalui doa ini. Untuk menjadi perhatian bagi kita. Hal yang pertama, sebagai seorang hamba Tuhan, dari kami para pendeta, dia turun kepada para majelis dan pengurus-pengurus unsur dan KSP wajib berdoa. Doa untuk tanggung jawab kita. Doa untuk jemaat. Bapak Ibu penanggung jawab pendamping KSP berdoa untuk seluruh warga KSP-mu. Koordinator berdoa untuk seluruh KSP yang ada di APO. Kami pendeta berdoa untuk semua rayon yang ada dalam jemaat. Itu tugas. Jadi seorang pelayan berdoa dalam situasi apapun. Anda ada masalah atau tidak ada masalah. Anda dalam beban atau tidak ada beban, tetap doa seperti Paulus. Itulah kita. Kita harus berdoa untuk jemaat. Jangan kita salahkan jemaat, jangan kita marah jemaat. Kenapa kamu tidak datang? Kenapa kamu tidak hadir? Doa kita. Coba Bapak Ibu saudara-saudari kita lihat Yakobus pasal. Kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 4. Minta maaf di Yakobus pasal 5. Bapak Ibu saudara-saudara kita lihat ini. Ayat 15 dan 16. Kita lihat di ayat 15 dan 16 di Yakobus pasal 5. Ayat 15 dan 16, mari kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa,
maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar yang bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita berdoa itu ada kuasa dari kita. Kuasa itu yang akan menggerakkan jemaat datang. Jemaat datang. Itu tugas para kita, para pelayan. Dalam keluarga, bapak mama berdoa untuk anak-anak. Harus berdoa untuk anak-anak. Supaya lewat cara kita, anak-anak juga ikut di kemudian hari dijadi kepala keluarga atau jadi mama keluarga. Kalau orang tua tidak berdoa, anak-anak tidak akan ikut itu acara itu. Tuhan bilang sama bangsa Israel dalam Keluaran 6 ayat 6-7-8. Apa yang kuberitahukan kepadamu, apa yang kuperintahkan kepadamu, beritahukanlah kepada anak-anakmu. Ketika engkau duduk, berdiri, berjalan maupun berbaring. Ini dia. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita menjadi orang-orang yang setia untuk menaikkan doa. Mau menyampaikan itu dalam bentuk kita duduk dan kita menyampaikan dalam pergumulan kita secara khusus dalam kata-kata kita, ataukah itu kita mau sampaikan dari lubuk hati kita yang dalam, ataukah kita mau sampaikan itu lewat nyanyian pujian. Lakukan itu. Kerjakan itu. Yakinan percaya Tuhan pasti mendengar. Dan dia lebih mendengar daripada kita. Kalau doa Hana Tuhan bisa jawab. Doa Habakuk Tuhan jawab. Doa kita masa Tuhan tidak jawab. Doa Paulus Tuhan jawab di penjara. Masa kita Tuhan tidak jawab. Tuhan yang disembah oleh Hana, Tuhan yang disembah oleh Habakuk, Tuhan yang disembah oleh Mika, maupun Tuhan yang disembah oleh Paulus adalah Tuhanmu dan Tuhanku. Dia pasti menolong. Hal yang terakhir, bagian ketiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jawaban Tuhan ketika hadir di dalam kehidupan kita. Ketika ada sesuatu yang Tuhan buat, entah itu yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan, yang membuat kita sukacita atau kita bersedih, kita kembalikan. Biarlah seperti Ayub buat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita kembalikan. Semua itu karena Tuhan. Ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita dapat sesuatu banyak atau sedikit, luar biasa atau biasa-biasa saja, atau sama sekali tidak, kita memuliakan Tuhan. Hari ini kita biasa, besok seterusnya Tuhan akan membuat luar biasa. Yang punya usaha, yang punya pekerjaan, yang sedang anak-anak mencari pekerjaan, biarlah kita tempatkan Tuhan di dalam semua hal itu. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.